Jadi, pengertian dari tablet menurut Farmakope Indonesia edisi 4, tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Bentuk tabletnya itu dia bisa rata atau cembung rangkap, umumnya bulat, dapat ditambahkan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan. Bahan tambahan dapat berupa bahan pengisi. Jadi bahan tambahan dari sediaan tablet itu bisa berupa pengisi, kemudian bisa juga penghancur, pengikat, kemudian pelicin, pelincir, dan pembasah. Jadi semua ini biasanya disebut sebagai eksipien. Oke, selanjutnya kita ke jenis-jenis tablet. Jadi di sini ada beberapa jenis tablet. Yang pertama ada tablet konvensional, di mana kalau untuk tablet konvensional dia proses pembuatannya yaitu dengan cara melibatkan kompresi granul atau serbuk yang mengandung zat aktif. Setelah dikonsumsi, tabletnya nanti akan hancur di dalam saluran cerna yaitu lambung, kemudian obatnya akan larut dalam cairan lambung dan pada akhirnya akan diserap secara sistemik. Jadi nanti dia akan melewati proses yang ATME, yaitu absorpsi, kemudian distribusi, kemudian metabolisme, dan ekskresi. Kemudian itu untuk jenis tablet yang pertama ada tablet konvensional, kemudian yang kedua ada tablet kompresi ganda, di mana tablet ini terdiri dari lapisan. Dalam pembuatannya memerlukan lebih dari satu kali kompresi. Jadi dia namanya saja kompresi ganda, berarti kompresinya itu dia lebih dari satu. Kemudian ada juga tablet salut enterik. Nah, di mana kalau untuk tablet salut enterik, yaitu tablet yang diisi oleh polimer yang tidak larut dalam kondisi asam, yaitu lambung, tetapi larut di bawah kondisi yang lebih basah dari usus kecil. Kemudian untuk tablet salut enterik, dia perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya degradasi obat atau iritasi pada lambung. Jadi ini kalau misalnya biasanya juga banyak di soal-soal yang muncul itu untuk jenis tablet yang dia tahan terhadap supaya dia tidak terdegradasi di asam lambung, di kondisi asam yaitu di lambung. Jadi kalau soalnya keluar seperti itu, jadi dia jawabannya adalah tablet salut enterik. Ini contohnya misalnya tablet atau zat aktif yang dibuat dalam bentuk tablet salut enterik itu dia tujuannya itu untuk memungkinkan degradasi obat, misalnya zat aktifnya eritromisin, ataukah untuk mengurangi iritasi pada mukosa lambung, misalnya aspirin. Contoh polimer yang digunakan untuk tujuan dari tablet salut enterik adalah selulosa asetat ftalat atau selulosa asetat butirat. Kemudian yang kedua adalah hidroksipropil metil selulosa suksinat. Kemudian yang ketiga ada metakrilik kopolimer asam atau edragit. Nah, kemudian ada tablet salut gula. Tablet salut gula di sini merupakan tablet konvensional yang telah dilapisi dengan larutan gula pekat untuk memperbaiki tampilan formulasi dan atau menutupi rasa pahit dari bahan terapeutik. Jadi kalau misalnya zat aktifnya itu pahit, kemudian biasanya sih ini untuk tablet yang diformulasikan untuk anak-anak misalnya yang rasanya pahit, jadi untuk menutupi rasa pahitnya maka dia diformulasikan menjadi tablet salut gula. Nah, ini untuk tahapan penyalutan tablet salut gula. Yang pertama diantaranya ada seal coating atau penyegelan tablet inti kemudian jadi kalau seal coating ini adalah untuk mencegah masuknya air ke dalam tablet inti. Kemudian yang kedua tahap penyalutan tablet salut gula adalah subcoating atau pelapisan dasar, di mana subcoating ini untuk membulatkan tepi tablet dan menutup sudut kritis pada tablet inti serta meningkatkan berat tablet. Kemudian ada coloring atau pewarnaan, tentunya untuk pewarnaan yaitu untuk menutupi atau mengisi kecacatan pada permukaan tablet yang disebabkan oleh tahap pelapisan dasar
serta memberikan warna yang diinginkan pada tablet. Kemudian tahapan penyalutan gula yang keempat ada smoothing, di mana smoothing adalah penghalusan atau penyelesaian untuk mengikis permukaan tablet yang kasar yang disebabkan pada tahap pelapisan dan atau pewarnaan sehingga menghasilkan tablet yang halus. Kemudian ada polishing yaitu pengkilapan tentunya untuk memperoleh hasil akhir atau tablet salut yang mengkilap, licin, dan halus. Kemudian ada printing atau pencetakan di mana untuk memberikan identitas pada tablet, seperti misalnya logo manufakturernya atau kode tertentu. Biasanya saya kemarin dapat, tapi ini sih ya jarang, kemarin saya sempat dapat satu soal yang terkait dengan tahapan dari penyalutan tablet salut gula. Kemarin itu yang keluar adalah yang ini seal coating. Jadi seal coating itu tujuannya apa? Jadi seal coating, saya ulangi kembali, tujuannya adalah untuk penyegelan tablet inti, untuk mencegah masuknya air ke dalam tablet inti. Kemudian subcoating dia adalah untuk pelapisan dasar. Di sini dia adalah untuk meningkatkan berat tablet. Kemudian ada coloring, pewarnaan, kemudian ada smoothing, kemudian ada polishing, pengkilapan, kemudian ada printing untuk pencetakan untuk memberikan logo manufaktur atau kode tertentu. Nah, kemudian jenis tablet yang kelima ada tablet salut film. Di mana kalau tablet salut film adalah tablet yang telah dilapisi dengan polimer atau campuran polimer dan bila diperlukan plasticizer untuk membuat lapisan menjadi fleksibel. Contoh polimer yang digunakan pada tablet salut film adalah hidroksipropil metil selulose, kemudian hidroksipropil selulose atau edragit E100. Kemudian ada tablet kunyah. Nah, sesuai dengan namanya, tentunya tablet ini adalah tablet yang dikunyah di dalam rongga bukal sebelum ditelan. Kemudian ada tablet salut effervescent, yaitu yang ditambahkan ke dalam air, di mana tablet akan cepat hancur dan menghasilkan suspensi obat atau larutan encer. Jadi kalau tablet effervescent ini dia kedua komponen intinya yaitu asam organik, yaitu asam sitrat, kemudian ada pasangannya yaitu natrium bikarbonat dengan adanya air. Kemudian yang ke-8 adalah tablet bukal dan sublingual. Kalau dia bukal dan sublingual ini adalah tablet yang didesain untuk ditahan dalam mulut, yaitu kalau dia tablet bukal seperti yang sudah teman-teman ketahui bersama, kalau bukal berarti dia disisipkan di pipi atau di gusi. Nah, tujuannya adalah supaya hancur dan melarut perlahan-lahan. Contohnya adalah tablet progesteron. Kemudian, kalau yang disisipkan di bawah lidah atau sublingual adalah untuk obat agar obat dapat cepat diabsorpsi melalui mukosa oral. Nah, efeknya itu dihasilkan lebih cepat. Kemudian, kenapa juga dia diformulasikan sebagai tablet bukal? Tentunya untuk selain untuk memperoleh efek cepat dari obat, diformulasikan juga dalam sublingual, yaitu supaya untuk menghindari terjadinya metabolisme lintas pertama di hati. Nah, contohnya adalah nitrogliserin sublingual. Nah, ini juga paling sering keluar. Jadi contohnya nanti nitrogliserin ataukah ISDN itu dia bisa saja ditanyakan dia disimpan di mana. Jadi dia disimpan di bawah lidah atau istilahnya adalah tablet sublingual. Kemudian ada tablet vaginal, di mana tablet berbentuk ovoid yang dimasukkan ke dalam vagina menggunakan inserter khusus untuk memberikan efek farmakologis lokal, misalnya untuk mengobati infeksi bakteri atau jamur maupun sistemik. Jadi biasanya sih ini kalau yang tablet vaginal itu saya sering dapat dia digunakan untuk yang misalnya infeksi jamur di vagina. Jadi biasa disebut sebagai tablet ovula. Jadi kalau untuk jenis-jenis sediaan tablet yang paling sering keluar adalah biasanya untuk tablet ditanyakan adalah tablet salut enterik. Jadi tablet yang dia bisa tahan di saluran di pH lambung itu pakai tabletnya apa, yaitu tablet salut enterik. Kemudian biasanya sih juga yang ini yang tablet sublingual, yaitu contohnya adalah nitrogliseril atau ISDN. Biasanya kalau tidak ditanyakan contoh obat dari tablet sublingual, biasanya juga ditanyakan adalah
nitrogliseril nitrogliseril atau ISDN itu dia termasuk ke jenis tablet apa, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita ke tujuan penggunaan tablet. Yang pertama, jenis penggunaan kalau misalnya dia tablet oral. Jadi kalau oral berarti dia ditelan. Kemudian cara kerja dapat berupa tablet lepas cepat atau lepas lambat atau lepas tunda. Kemudian bisa juga dengan cara dikunyah. Ini contohnya adalah yang obat-obat mah, misalnya yang mengandung aluminium sama magnesium hidroksida, atau biasanya kita sebut ini antacid. Kemudian yang sublingual tadi, yang contohnya adalah nitrogliserin atau ISDN, salah satunya adalah supaya mempercepat terjadinya efek atau mempercepat terjadinya absorpsi ke sistemik dengan menghindari metabolisme lintas pertama di hati. Kemudian yang bukal yang disisipkan di pipi atau gusi. Kemudian ada lozenges, di mana lozenges ini dia tablet yang dirancang untuk melarut atau hancur secara perlahan di dalam mulut. Itu tadi untuk pemakaian oral. Kemudian kalau untuk tujuan penggunaan tablet untuk pemakaian luar, misalnya adalah tablet vagina. Tablet vaginal dia berbentuk pipih, bentuk seperti amandel, oval, efek lokal. Biasanya dia juga disebut sebagai tablet ovula. Kemudian tablet implantasi. Jadi dia kalau implantasi adalah tablet yang ditahan di bawah kulit dengan cara merobek jaringan tubuh steril dan memberikan efek sistemik. Biasanya sih ini kalau yang ini ya, yang untuk implan, yang untuk KB kayak gitu. Kemudian ada yang parenteral, di mana kalau tablet yang parenteral berarti tablet harus dilarutkan terlebih dahulu dengan pelarut steril, kemudian disuntikan secara subkutan. Kemudian ada tablet yang dilarutkan terlebih dahulu, contohnya yang ini tadi adalah tablet effervescent. Sebelum dia ditelan, dia dilarutkan terlebih dahulu ke dalam air, kemudian hasil larutannya nanti yang akan diminum. Selanjutnya, ini yang tadi kita sebut excipient atau bahan-bahan tambahan. Nah, excipient di sini yang pertama ada diluent atau pengisi. Kalau dia diluent atau pengisi berarti berarti dia untuk menambah bobot agar dapat dikelompokkan menjadi tablet. Nah, teman-teman perlu perhatikan kalau yang untuk excipient ini yang biasanya di materi-materi sediaan solid yang paling sering keluar adalah jenis-jenis excipientnya. Misalnya nanti disebutkan kayak mannitol. Mannitol itu seperti gunanya untuk apa kayak gitu. Nah, di sini kita lihat yang pertama ini ada pengisi. Jadi kalau pengisi dia contohnya adalah turunan selulosa ataukah mikrokristalin selulosa. Nah, selain teman-teman juga perlu perhatikan selain nama ininya ya kayak mikrokristalin selulosa atau MCC, teman-teman juga perlu perhatikan nama dagangnya. Jadi kalau MCC itu nama mereknya adalah Avicel, kemudian ada mannitol sama sukrosa dan glukosa. Jadi itu adalah contohnya untuk pengisi. Pengisi atau filler ya, pengisi itu filler. Ya kan, pengisi atau filler. Kemudian yang kedua ada pengikat atau binder, di mana kalau pengikat dia tentunya untuk memberi daya adhesi pada masa serbuk saat granulasi dan kempak. Penambahan daya kohesi yang telah ada pada bahan pengisi. Jadi kalau misalnya nih tabletnya pada saat dikempak itu dia mudah hancur, maka bisa ditambahkan binder atau pengikat. Nah, contohnya adalah laktulosa atau keturunan selulosa, ada Avicel, kemudian bisa juga NaCMC, HPC, HPMC, kemudian gelatin, gom alam, tragakan, pektin, amilum, PEG, natrium alginat, magnesium, povidon, ini yang paling sering biasanya povidon, sama cofofilidon, ataukah yang ini NaCMC.
Ini kan MCC, mikrokristalin selulosa. MCC kan dia pengisi. Kalau dia NaCMC berarti dia pengikat. Nah, biasanya yang paling sering keluar itu yang kayak gini, NaCMC, povidone. Biasanya sih selain nama generiknya, biasa juga yang keluar adalah nama mereknya. Kemudian ada disintegran atau penghancur. Jadi dia untuk memfasilitasi kehancuran tablet sesaat setelah ditelan oleh pasien sehingga bahan aktif dapat terlarut. Contohnya adalah crospovidone. Ini juga yang paling sering teman-teman, jadi tolong diperhatikan terkait nama generik sama nama mereknya. Jadi jangan hanya teman-teman pahami yang nama generik, tapi teman-teman juga harus pahami nama mereknya. Jadi crospovidone itu nama lainnya adalah Polydone CL atau Polyplasdone. Kemudian ada sodium starch glycolate atau Explotab. Nah, ini paling sering keluar Explotab sama Primogel atau acedisol. Jadi biasanya nanti di soalnya itu nanti ditanyakan di manakah, misalnya nanti dikasih keluar salah satu formula dibuat suatu tablet dengan isinya adalah misalnya MCC, kemudian manitol, kemudian ada primogel, dan lain sebagainya. Nah, di soalnya yang ditanyakan adalah manakah dari bahan tersebut yang berfungsi sebagai disintegran atau penghancur. Nah, jadi teman-teman nanti perhatikan jangan sampai yang keluar di soal adalah bukan nama generiknya, tapi yang keluar adalah nama patennya atau nama mereknya. Nah, kalau disintegran itu biasanya paling familiar adalah yang ini crospovidone, kemudian Explotab, Primogel, sama acedisol. Kemudian acedisol tadi nama generiknya adalah cross-carmelosodium kayak gitu. Oke, selanjutnya ada anti-frictional agent, yaitu di sini kalau anti-frictional agent di sini dia terbagi menjadi 3. Ada lubrikan. Jadi teman-teman harus membedakan antara, jadi lubrikan itu adalah dia pelincir. Kemudian kalau dia glidan adalah pelicin. Kalau lubrikan pelincir, kalau glidan adalah pelincir. Nah, kalau dia lubrikan atau pelincir berarti dia mengurangi friksi antara permukaan dinding atau tepi dengan dai selama kompresi. Jadi perhatikan kalau dia pelincir atau lubrikan berarti dia mengurangi friksi antara permukaan atau dinding tepi dengan dai selama kompresi. Ataukah dia kalau pelincir itu gunanya untuk mencegah terjadinya pelekatan massa cetak di punch dan die. Jadi dia mencegah melekat antara punch dan die itu kalau lubrikan atau pelincir. Jadi ingat kalau lubrikan ini paling sering keluar juga beda antara lubrikan sama glidan. Jadi kalau pelincir atau lubrikan adalah untuk mencegah melekatnya pada saat masa kompresi di punch dan die dengan cara mengurangi friksi antara permukaan dinding atau tepi. Kemudian kalau dia glidan atau pelincir adalah untuk meningkatkan fluiditas massa ataukah menambah daya alir atau meminimalkan kecenderungan granul memisah akibat adanya vibrasi secara berlebihan. Kemudian ada anti-adherent, di mana anti-adherent ini dia untuk mencegah terjadinya sticking permukaan tablet dengan punch atas atau bawah. Kemudian ada wetting agent. Jadi saya kasih contoh kalau untuk lubrikan, contohnya adalah turunan stearat, kemudian ada talc, kemudian ada gliseril palmitostearat. Gliseril palmitostearat.
Nah, kemudian kalau untuk glidan, contoh excipientnya adalah aerosil, kemudian ada cup osil, jadi nanti jangan salah, ini ada kalau cup osil adalah glidan. Kalau yang tadi disol adalah disintegran atau penghancur. Oke, itu kemudian kita ke excipient selanjutnya adalah wetting agent atau agen pembasah. Jadi contohnya dia sebagai zat pendispersi, terutama untuk zat aktif yang bersifat hidrofobik. Contohnya adalah gliserin, propilen glikol, kemudian PEG. Kemudian selanjutnya ada agen pendapar, tentunya untuk menjaga stabilitas bahan aktif obat, menetralkan sediaan dengan adanya penambahan eksipien yang bersifat asam atau basah. Contohnya adalah garam fosfat, kemudian garam sitrat. Kemudian ada sweetening atau pemanis, contohnya adalah manitol, laktosa, sama sukrosa. Kemudian ada zat pewarna, jadi kalau zat pewarna atau coloring contohnya adalah alura red AC atau erythrosin, atau tartrazin, atau sunset yellow, atau brilliant blue, sama fast green. Oke, selanjutnya itu tadi untuk eksipien yang digunakan pada sediaan tablet. Jadi teman-teman perlu ingat adalah contoh-contoh dari eksipiennya itu sendiri. Selanjutnya kita ke metode pembuatan tablet. Nah, jadi kalau untuk metode pembuatan tablet pasti teman-teman sudah sangat familiar dan sudah sering diulang-ulangi. Saya kembali mengingatkan kepada teman-teman sekalian terkait metode pembuatan tablet. Yang pertama ada granulasi basah, di mana kalau untuk granulasi basah adalah senyawa aktif bahan air dan panas, sifat alirnya jelek, dilakukan pembuatan massa dengan pengikat, dikeringkan lalu diayak. Jadi biasanya ini juga paling sering banyak keluar terkait pemilihan metode pembuatan tablet. Nanti misalnya nih di soal dikeluarkan zat aktifnya itu sifat alirnya jelek, kemudian kompresibilitasnya jelek, tapi dia tahan terhadap panas. Nah, itu metode pembuatan apa yang sesuai dengan zat aktifnya. Nah, jadi di sini kita lihat yang pertama, kalau granulasi basah, dia persyaratannya adalah dia sifat alirnya jelek. Sifat alirnya jelek atau kompresibilitasnya jelek, kemudian zat aktifnya tahan air atau tahan terhadap panas. Itu untuk syarat dilakukannya granulasi basah. Yang paling sering itu yang teman-teman perlu tahu adalah sifat alirnya jelek, sama kalau granulasi basah berarti dia tahan terhadap panas. Nah, beda kalau granulasi kering atau slugging, dia adalah zat aktifnya itu dia tidak tahan terhadap panas atau air, kemudian sifat alirnya juga jelek. Nah, ini yang paling sering, jangan sampai teman-teman nanti terpisah atau kebalik antara granulasi basah sama granulasi kering. Biasanya di soal yang dikeluarkan selain zat aktifnya tahan panas adalah biasanya disebutkan juga, nanti perhatikan dia zat aktifnya tidak tahan panas atau tahan panas. Kalau tahan panas berarti metode yang dipilih adalah granulasi basah. Kalau dia tidak tahan panas berarti metode yang dipilih adalah granulasi kering ataukah slugging. Kalau dia gempa langsung berarti dia zat aktifnya itu adalah ini juga gempa langsung biasa keluar, yaitu dia mempunyai sifat alir yang bagus, kemudian kompresibilitasnya juga bagus. Jadi biasanya kalau kompresibilitasnya bagus sama sifat alirnya bagus, maka metode yang dipilih adalah metode gempa langsung untuk proses pembuatan tablet. Nah, ini gambaran sedikit untuk mesin pengempa tablet. Jadi kalau yang ini adalah hopper, kemudian yang ini adalah punch bawah, ini punch atas, kemudian ini piringan dainya. Nah, hopper nanti dia itu yang tempat masuknya granul. Nah, ini yang punch atas sama bawah nanti yang akan mengempa si granulnya yang menjadi tablet kayak gitu. Nah, di sini ada jenis-jenis produk, teman-teman juga perlu ketahui. Jadi produk itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada yang disebut sebagai produk antara, di mana kalau produk antara adalah produknya itu masih membutuhkan satu langkah atau lebih tahap dalam tahapan pengolahan. Kalau produk ruahan berarti sampelnya atau produknya itu sudah diolah dan siap dilakukan pengemasan primer.
Kemudian, kalau yang produk setengah jadi, berarti produk yang telah dikemas primer tetapi belum dikemas sekunder. Kemudian ada yang keempat, ada produk jadi, yaitu produk yang telah siap dipasarkan. Ini juga sering keluar, biasanya 1-2 nomor, dia dikasihkan soal misalnya nih, dalam proses pembuatan tabletnya masih dalam proses, masih setelah tabletnya itu baru selesai dikempa. Tapi ternyata tabletnya tujuannya adalah tablet salut gula. Nah, jadi si tabletnya ini masih proses baru selesai kempa, tapi masih ada satu tahap lagi, masih ada beberapa tahap selanjutnya supaya tablet tersebut dikatakan telah sebagai produk jadi. Nah, sampai proses pengempaan tadi disebut jenis produk apakah di soal. Nah, kalau begitu, kalau dia bilangnya yang mau dibuat adalah tablet salut dan yang disoal hanya masih sampai di proses pengempaan belum disalut, maka tablet tadi disebut sebagai produk antara. Nah, kalau misalnya si tabletnya sudah selesai disalut, tinggal tinggal melalui proses pengemasan primer, maka si produknya tadi disebut sebagai produk ruahan. Kalau misalnya si sampelnya tinggal dikemas sekunder dan sudah dikemas primer, maka disebut sebagai produk setengah jadi. Kemudian kalau yang sudah dari tahapan awal sampai pengemasan sekunder itu disebut sebagai produk jadi. Nah, ini yang dua sering jangan sampai teman-teman tertukar antara produk antara sama produk ruahan. Kalau antara berarti dia masih mau melewati atau membutuhkan satu atau beberapa langkah lagi. Kalau misalnya dalam pembuatan tablet, berarti dia kalau dia tablet salut berarti dia masih harus melalui proses penyalutan, kemudian proses pengemasan primer dan sekunder dan seterusnya. Kalau ruahan berarti sampulnya sudah disalut dan tinggal dilakukan pengemasan primer seperti itu. Oke, kita ke jenis campuran. Yang pertama ada campuran positif, di mana terbentuk ketika 2 atau lebih gas atau cairan miscible dicampur bersama-sama melalui proses difusi. Kemudian ada campuran negatif, kemudian ada campuran netral. Ini sedikit tambahan informasi bagi teman-teman sekalian. Ini untuk mekanisme pencampuran, di mana yang pertama ada konveksi, kemudian yang kedua ada geser atau shear, yang ketiga ada difusi. Yang pertama kita bahas dulu kalau konveksi atau convection, di mana terjadi ketika adanya transfer kelompok relatif besar pada partikel dari satu bagian pada dasar serbuk kepada yang lainnya. Mungkin terjadi ketika pisau mixer atau pedal bergerak melalui campuran. Kalau dia konveksi itu biasanya kontribusinya pada pencampuran makroskopik atau yang lebih besar pada campuran serbuk dan cenderung menghasilkan kadar yang besar pada pencampuran yang cukup cepat. Kemudian kalau dia pencampuran dengan metode geser atau shear, dia adalah pada bahan yang bergerak atau mengalir dari atas lapisan yang lain. Kemudian ada juga mekanisme pencampuran yang ketiga, ada difusi. Kalau difusi dia berarti untuk mencapai campuran yang random mix yang benar dibutuhkan gerakan partikel individu. Dapat terjadi dengan hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pencampuran difusi. Oke, selanjutnya kita ke metode pengeringan tablet. Nah, ini juga biasanya sih muncul terkait apa itu kayak spray drying, kemudian fluid bed dryer, sama tray dryer. Nah, yang pertama untuk alat pengeringan, ada alat pengeringan tablet. Yang pertama ada tray dryer, di mana kalau untuk prinsip kerja dari tray dryer adalah bekerja dengan udara panas dan panas transfer yang dihasilkan dengan bantuan pemanas listrik atau batang kumparan. Siklus udara tersebut, kipas dan seragam membantu mempertahankan suhu panas. Kalau tray dryer dia digunakan dalam keadaan vakum dengan waktu pengeringan lautnya adalah 10 sampai 60 jam. Contohnya, kalau tray dryer dia digunakan di serbuk atau granul dengan skala kecil. Kemudian yang kedua ada fluid bed dryer, di mana kalau fluid bed dryer adalah panas berdasarkan produk wadah yang diisi dengan materi atau bahan yang akan dikeringkan. Contohnya adalah kalau fluid
bed dryer adalah untuk granulasi basah, ataukah penyalutan tablet, ataukah pewarnaan tablet, atau fluid bed dryer. Jadi fluid bed dryer itu tidak cocok untuk pengeringan bahan pasta dan cairan. Kemudian ada spray drying, di mana kalau spray drying dia adalah untuk sediaan kental seperti pasta. Jadi misalnya nanti di soal nih yang muncul adalah alat yang ditanyakan adalah apakah alat yang digunakan pada kalau misalnya dia untuk penyalutan tablet. Jadi kalau untuk alat yang digunakan untuk pengeringan tablet pada proses pewarnaan tablet atau proses penyalutan tablet adalah fluid bed dryer. Kalau dia serbuk atau granul dalam skala kecil, berarti dia digunakan alatnya adalah tray dryer. Kalau dia pasta, contohnya yang kental-kental, contohnya adalah spray drying. Tadi untuk metode pengeringan, selanjutnya ada yang keempat, ada freeze drying. Freeze drying dia untuk produk yang sensitif terhadap panas. Jadi kalau misalnya produknya itu atau zat aktifnya itu tidak tahan terhadap panas, maka alat yang digunakan adalah yaitu freeze drying. Kemudian ada vacuum drying. Kalau vacuum dryer dia adalah produk yang sensitif terhadap panas atau yang bersifat volatil. Jadi kalau misalnya minyak atsiri mau dikeringkan ini dalam proses pembuatan tablet nih misalnya yang bersifat volatil atau mudah menguap, itu dia menggunakan alat vacuum dryer. Oke, selanjutnya itu tadi untuk tablet konvensional atau tablet biasa. Selanjutnya kita ke tablet salut. Jadi untuk penyalutan adalah tujuannya dilakukan penyalutan tentunya yang pertama nih untuk menutupi bau, kemudian rasanya yang tidak enak dari bahan aktif, misalnya tadi yang untuk tablet salut gula. Kemudian mencegah rusaknya bahan aktif yang sensitif karena cahaya atau akan terurai atau tujuan lainnya. Nah, ini kita lihat tadi yang penyalutan tablet kita sudah bahas sekilas di slide-slide awal. Jadi yang pertama ada tablet salut gula. Jadi dia di tablet yang disalut dengan menggunakan gula. Kemudian tujuannya tentunya untuk menutupi rasa yang tidak enak dari bahan aktif sama untuk mempercantik tampilan dari atau estetika dari si tabletnya. Kemudian ada tablet salut kempah, di mana penyalutan ini dilakukan pada tablet inti yang sudah jadi, granul halus dan kering dikempah di sekitar tablet inti. Proses ini disebut sebagai tablet dalam tablet. Tablet salut kempah prosesnya lebih cepat dan ekonomis. Jadi, tapi syaratnya adalah tablet harus lembab dan tidak terjadi reaksi inkompatibilitas dengan sediaan yang lembab. Kemudian ada tablet salut selaput, di mana penyalutan ini dilakukan dengan melapisi tablet dengan bahan penyalut yang disemprotkan pada tablet secara tipis-tipis. Kemudian ada tablet salut enterik. Kalau tablet salut enterik adalah tablet yang diharapkan larut dalam usus, maka penyalutan digunakan relatif tidak larut dalam asam lambung. Tujuan dari penyalutan enterik yang pertama, supaya obat tidak mengiritasi lambung. Kemudian diinginkan bahan aktif bekerja di usus seperti obat cacing. Kemudian melindungi bahan aktif supaya tidak rusak atau inaktif dengan adanya cairan lambung. Jadi biasanya obat-obat itu nanti kan akan terdegradasi di cairan asam lambung nih. Nah, makanya kalau dia tujuan absorpsinya si obat adalah di usus, karena sebelum melalui sampai ke usus, obat itu harus melewati lambung terlebih dahulu. Nah, di lambung kan ada cairan asam lambung tuh yang bisa merusak si obatnya. Maka untuk menghindari kerusakan akibat adanya cairan asam lambung, maka dia disalut menjadi tablet salut enterik dengan tujuan dia akan nanti pecah atau diabsorpsi di usus. Kemudian ada tablet salut film. Jadi kalau salut film dia adalah untuk obat dalam saluran pencernaan yang membutuhkan penggunaan polimer yang larut dalam rentan pH tertentu. Contohnya polimernya adalah selulosa, propilen glikol, polietilen glikol, dietilen eksalat, sama triethyl citrat, sama aldehyde. Ini untuk tahap penyalutan salut gula tadi sudah dibahas di slide sebelumnya ya, ada seal coating, ada penyegelan, kemudian subcoating sampai ke printing atau pencetakan. Oke, kita selanjutnya ke persyaratan tablet. Nah, ini paling sering keluar juga terkait perhitungan-perhitungan dari evaluasi dari tablet.
atau persyaratan tablet. Yang pertama kita ke granul. Jadi sebelum jadi tablet tentunya obatnya itu kan dia dalam bentuk granul atau serbuk terlebih dahulu. Nah, di sini ada granul atau serbuk. Yang diujikan adalah uji waktu alir. Uji waktu alir, dia alat yang digunakan adalah dengan cara metode corong, membiarkan granul mengalir dari corong dan hitung alirnya. Untuk 100 gram granul tidak lebih dari 10 detik. Jadi syarat penerimaan dari uji waktu alir untuk granul atau serbuk adalah untuk 100 gram granul itu tidak boleh lebih dari 10 detik. Jadi sebelum 10 detik 100 gram itu harus sudah bukan larut sih, mengalir dari atas ke bawah kayak gitu. Kemudian ada persen kompresibilitas untuk granul atau serbuk. Nah, ini teman-teman catat rumusnya. Persen kompresibilitas adalah W0 kurang W1 dibagi W0 dikali 100%. Di mana untuk V0. Di mana untuk V0 adalah volume awal granul, kemudian dikurangi dengan V1 adalah volume granul setelah dimampatkan. Nah, untuk alat yang sering digunakan untuk persen kompresibilitas adalah tap density tester atau Jouling tester. Nah, ini untuk kriteria urutan dari kompresibilitas dikatakan baik sampai kurang baik atau buruk. Ada ini yang dia pakainya indeks Kars. Jadi kalau misalnya nih teman-teman sudah dapat persen kompresibilitasnya, biasanya di soal itu dia nanti akan memberikan data mentah. Kemudian teman-teman nanti disuruh cari persen kompresibilitasnya. Kemudian nanti akan disajikan dia itu kalau 5 sampai 12 itu dia kategori apa. Nanti kalau teman-teman nih misalnya dapatnya adalah persen kompresibilitasnya yaitu misalnya 14, berarti 14 itu dia masuk kategori apa? Dia masuk ke dalam kategori baik. Tapi tenang, teman-teman tidak usah kayak terlalu menghafal karena biasanya sih di soal itu nanti akan menyajikan datanya data tabelnya. Jadi nanti teman-teman tinggal cari persen kompresibilitasnya berapa, kemudian nanti lihat dia kategorikan apakah dia masuk ke kategori baik sekali, baik, ataukah bahkan kompresibilitasnya itu sangat-sangat buruk. Nah, itu tadi untuk granul. Jadi granul ada dua, yaitu uji waktu alir sama kompresibilitas. Kemudian dua ada tablet. Nah, untuk tablet adalah kalau untuk kemampatan, jadi dia pakainya pakai Hausner rasio di mana persen volume mampat dibagi dengan volume ruah. Ini untuk interpretasinya nanti teman-teman disajikan terkait datanya. Kalau teman-temannya nanti dapat 1,3 itu dia masuk ke kategori apa? Dia masuk ke kategori 3,2 misalnya nih. Berarti dia masih ke kategori bisa digunakan. Kemudian untuk tablet ada uji sudut istirahat di mana rumusnya adalah alfa sama dengan tangen atau tan kurang 1 H per R. Kemudian selanjutnya ada uji kadar lembab. Uji kadar lembab adalah bobot awal granul dikurang bobot akhir dibagi dengan bobot awal dikali 100%. Nah, untuk persyaratan untuk kadar lembab atau kadar air adalah dia hanya 2-4% saja dalam suatu obat. Kalau dia lebih dari 4%, maka dia tidak diterima persyaratan, tidak sesuai dengan persyaratan. Kemudian ada uji kerapatan mampat, di mana kerapatan mampat rumusnya adalah bobot granul dibagi dengan volume mampat. Kemudian ada uji porositas, di mana persen porositas adalah 1 dikurang bobot jenis mampat dibagi dengan bobot jenis nyata dikali 100%. Selanjutnya ada uji keseragaman, di sini ada dua, ada uji keseragaman ukuran sama ada uji keseragaman ukuran sama ada uji keseragaman bobot. Kalau uji keseragaman ukuran, berarti dia diukur tebal dan diameter masing-masing tablet menggunakan alat ukur atau jangka sorong. Nah, kalau untuk uji keseragaman, teman-teman yang digunakan adalah sebanyak 20 tablet. Kemudian ada uji, itu tadi untuk uji keseragaman ukuran.
Kalau dia uji keseragaman bobot, berarti semua tabletnya adalah ditimbang terlebih dahulu, kemudian dihitung bobot rata-ratanya, kemudian dicari untuk uji keseragamannya. Syaratnya adalah tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari harga yang ditetapkan kolom A dan tidak boleh 1 tablet pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari harga pada kolom B. Oke, selanjutnya untuk uji keragaman. Tadi ini uji keseragaman ya. Kalau untuk uji keseragaman ukuran 20 tablet, uji keseragaman bobot 20 tablet. Jadi kalau untuk uji keseragaman bobot, ini dia untuk zat aktif yang beratnya adalah lebih dari 25 mg. Ya, kalau untuk uji keseragaman bobot dia bisa lebih dari 25 atau kurang sampai 11-nya. Kemudian kalau untuk uji keragaman bobot, jadi beda uji keseragaman sama uji keragaman. Kalau untuk uji keragaman bobot, untuk sediaan yang kandungan zat aktifnya itu adalah 25 mg atau lebih, atau yang mengandung zat aktif 25% lebih dari bobot tablet. Kalau dia uji keragaman bobot, dia adalah cara timbangnya ini teman-teman, mengambil tidak kurang dari 30 tablet, timbang seksama 10 tablet 1/1, kemudian hitung jumlah zat aktif yang tertera pada etiket dari hasil penetapan kadar masing-masing tablet. Selanjutnya ada uji keseragaman kandungan. Kalau uji keseragaman kandungan adalah yang ini tablet tidak salut atau salut selaput yang memiliki kandungan zat aktif 25 mg atau kurang, atau yang merupakan 25% atau kurang terhadap bobot tablet. Dia sama-sama yang diambil adalah 30 tablet, kemudian ditetapkan kadar masing-masing dari 10 unit. Nah, ini teman-teman ya bedanya kalau uji keragaman bobot berarti bobotnya adalah lebih dari 25 mg. Kalau dia keseragaman kandungan berarti dia kurang dari 25 mg atau 25% dari bobot zat aktifnya. Ingat ya, jadi nanti misalnya nih, ini juga biasanya keluar, yaitu misal disajikan soalnya adalah tabletnya itu beratnya adalah 350 mg. Kemudian ingin dilakukan evaluasi untuk mengetahui bobotnya kayak atau kandungannya atau apa kayak gitu. Nah, yang ditanyakan adalah pengujian apakah yang evaluasi apakah yang dilakukan. Jadi teman-teman nanti jangan terkecoh. Jadi kalau untuk membedakan antara uji keragaman bobot sama keseragaman kandungan, lihat dari berat zat aktifnya. Kalau dia uji keragaman bobot, berat zat aktifnya adalah lebih dari 75 mg. Kalau keseragaman kandungan, bobotnya adalah kurang dari 25 mg. Selanjutnya kita uji kekerasan tablet. Jadi dia pakai disintegran tester atau hardness tester. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan kekuatan tablet dalam menghadapi proses tekanan yang diperoleh selama pengemasan, pendistribusian, dan penyimpanan. Kenapa dilakukan uji kekerasan? Supaya melihat sampai manakah batas obat tersebut tahan dan tidak hancur. Karena kenapa? Obat itu kan misalnya dia kalau tablet ini kita pesan itu misal nih pesannya dari Jawa gitu, kemudian dikirim ke Makassar. Nah, itu kan nanti di situ dilihat lagi faktor mekaniknya, jangan sampai pada saat proses pengiriman, entah itu di pesawat ataukah di kendaraan, itu dia ada tablet yang hancur. Nah, itulah kenapa tujuannya dilakukan uji kekerasan supaya dilihat tabletnya dari prinsipal atau dari industri, dari pabrik, kemudian ke PBF, sampai ke sarana fasilitas farmasi lain, baik itu rumah sakit, apotek, dan puskesmas, dan lain sebagainya, itu tabletnya tetap utuh tanpa ada kecacatan atau kerusakan satupun. Nah, untuk persyaratan kekerasan tablet adalah kalau oral dia 4-8 kilo, kemudian kalau dia tablet lepas lambat 10-20 kilo, tablet punya tidak lebih dari 3 kilo, sama tablet hisap 7-14 kg. Ini untuk uji waktu hancur dari tablet. Kemudian ini kalau kecuali dinyatakan lain, semua tablet harus hancur, semua tablet. Jadi teman-teman kalau tablet konvensional, jadi semuanya ya, semuanya itu
harus hancur tidak lebih dari 15 menit. Kalau dia tablet tidak bersalut, ini teman-teman juga perlu catat biasanya keluar. Jadi kalau tablet tidak bersalut, dia hancurnya tidak boleh lebih dari 15 menit. Kalau dia salut gula itu boleh hancur dia 30 menit. Kemudian kalau yang salut enterik dalam medium asam dia tidak lebih dari 60 menit untuk tablet salut enterik dalam medium asam. Kemudian selanjutnya uji friabilitas atau uji keregasan. Jadi untuk uji waktu hancur adalah dia yang digunakan adalah ini. Jadi untuk waktu hancur adalah 12 tablet. Jadi ambil satu tablet diuji waktu hancurnya, kemudian dimasukkan ke dalam satu cakram pada tiap tabung, kemudian airnya itu suhunya 37 derajat Celcius. Semua tablet persyaratannya adalah semua tablet itu harus hancur sempurna. Nah, kalau dia terdapat satu atau dua tidak hancur sempurna, maka tabletnya harus diulangi pengujian dengan 12 tablet lainnya. Nah, ini biasa juga ditanyakan kalau untuk uji waktu hancur, pengujian pertama adalah 12 tablet. Setelah itu kalau dia misalnya terdapat satu atau dua tablet yang tidak hancur di pengujian tersebut, kalau dia misalnya ini konvensional di 15 menit pertama dia tidak hancur, terdapat dua tablet yang tidak hancur, maka dilakukan kembali pengujian pada 12 tablet selanjutnya sampai seterusnya. Dia hanya 2 kali, kemudian persyaratannya adalah tidak kurang dari 16 sampai 18 tablet yang diuji harus hancur sempurna. Selanjutnya untuk uji friabilitas atau uji keregasan, di mana tujuan dari uji keregasan ini atau friabilitas adalah untuk menguji kerapuhan tablet yang mungkin terjadi terutama saat proses pendistribusian. Selanjutnya alat yang digunakan adalah friabilator. Jadi jumlah tablet yang diuji untuk uji friabilitas adalah 20 tablet. Kemudian ini untuk rumus persen friabilitas teman-teman boleh perhatikan. Jadi kita sudah dapat 3 rumus ya. 3 rumus yang tadi itu kalau teman-teman perhatikan sebenarnya rumusnya semuanya sama. Untuk persen kompresibilitas adalah dia volume awal dikurang akhir dibagi awal. Kemudian kalau uji kadar lembab tablet adalah granul awal dikurang akhir dibagi awal dikali 100%. Nah, ini lagi untuk yang uji friabilitas atau persen friabilitas, teman-teman bisa lihat yang rumusnya yaitu bobot awal tablet dikurang dengan bobot akhir dibagi dengan bobot awal dikali 100%. Jadi kita sudah dapat memperoleh 3 rumus yang rumusnya itu sama, yaitu pertama persen friabilitas, kemudian uji kadar lembab sama dengan persen kompresibilitas kayak gitu. Ini untuk penerimaan untuk uji disolusi. Nah, ini juga paling sering keluar. Jadi teman-teman nanti ditanyakan misal untuk uji disolusi tahap pertama itu ditanyakan berapa tablet. Nah, teman-teman di sini perhatikan kalau uji disolusi tahap pertama itu yang tablet yang digunakan adalah 6 tablet. Syaratnya tiap unit atau semua 6 tablet ini tidak boleh kurang dari Q tambah 5%. Q tambah 5%. Jadi misalnya nanti di soalnya di sini ada Q-nya 80 misalnya, berarti nanti 80 itu ditambah 5. Itulah Q-nya. Kemudian kalau misalnya nih sudah dilakukan pengujian tahap 1, terus terdapat satu tablet yang tidak mencapai Q tambah 5%, berarti di bawah dari misalnya nih kita ambil Q tambah 5%-nya adalah 85%. Tapi di pengujian pertama terdapat misalnya data yang diperoleh adalah 79, kemudian 85, kemudian 86, 89. Nah, 89, kemudian 91 sama 87. Ini kan 6 tablet nih. Nah, kalau dia terdapat satu tablet yang tidak sesuai dengan penerimaannya, maka dilanjutkan ke uji disolusi tahap 2. Uji disolusi tahap 2 yaitu ditambahkan lagi 6 tablet. Jadi ini kan tidak sesuai ini sama yang Q5-nya. Maka dilakukan kembali uji disolusi dengan cara ditambahkan 6 tablet. Syaratnya rata-rata dari 12 unit
itu sama dengan atau lebih dari Q dan tidak boleh satupun unit kurang dari Q kurang dari 15. Ini juga biasa muncul kalau untuk yang uji di solusi tahap 2 yang biasanya sih ditanyakan berapa tablet yang ditambahkan untuk melakukan uji di solusi tahap 2 atau yang ditanyakan juga berapa total tablet yang dilakukan dalam pengujian di solusi tahap 2. Kalau yang ditanyakan total tablet yang dilakukan di uji di solusi tahap 2 berarti totalnya adalah 12 tablet. Syaratnya adalah Q-nya tidak boleh kurang dari 15%. Jadi misalnya Q-nya didapatkan adalah misalnya nih 95, berarti kita kurangi 95 dengan 15%, itulah yang Q-nya kayak gitu. Kemudian uji di solusi tahap 3, kalau misalnya terdapat satu tablet yang di bawah dari Q kurang dari 15%, maka dilakukan kembali uji di solusi tahap 3 dengan cara apa? Dengan cara penambahan 12 tablet. Persyaratannya adalah tidak lebih dari 2 unit yang kurang dari Q kurang dari 15, serta tidak boleh ada satupun unit yang kurang dari Q kurang dari 25. Ini teman-teman harus perhatikan persyaratan dari uji di solusi, karena uji di solusi itu langganan paling sering masuk di TO-TO. Kemudian kemarin sih juga kayaknya masuk ya terkait uji di solusi. Jadi nanti kalau di soalnya ditanyakan berapa total tablet yang digunakan selama uji di solusi tahap 3, jadi nanti teman-teman tinggal tambahkan 12 ditambah 6 ditambah dengan 6, berarti untuk uji di solusi tahap 3 tablet yang digunakan adalah 24 tablet. Nah, ini untuk alat-alat yang digunakan pada uji di solusi. Yang pertama ada alat 1 atau keranjang, kemudian ada alat 2 atau dayung, sama ini untuk volume media sama jenis medianya, kayak gitu. Nah, ini kita selanjutnya ke permasalahan pembuatan tablet dan solusinya. Ini juga langganan paling sering masuk, entah itu gambarnya yang ditampilkan kah, atau nanti dia hanya keterangannya, misalnya bagian atas tablet terpisah dari bagian utamanya, itu disebut apa, kayak gitu. Nah, teman-teman tolong perhatikan, di sini yang pertama untuk masalah pembuatan tablet dan solusinya, yang pertama ada lengket pada cetakan. Jadi perhatikan bukan hanya gambar sama ini penjelasannya, tapi biasanya sih juga nanti akan solusinya kayak gitu yang ditanyakan. Kalau dia lengket pada cetakan berarti si granulnya atau tabletnya adalah melekat pada dinding dai dan sulit dikeluarkan. Nah, jadi itu caranya, solusinya supaya tidak terjadi lengket pada cetakan adalah tentunya dengan cara meningkatkan anti-adheran dan lubrikan. Biasanya lubrikan sih yang dikasihkan. Kemudian yang kedua ada capping dan laminasi. Kalau capping, dia berarti bagian atas tablet terpisah dari bagian utamanya. Ini capping, jadi perhatikan teman-teman gambarnya, jangan sampai nanti dikeluarkan gambar kah ataukah hanya penjelasan. Jadi capping adalah bagian atas ini itu terpisah dengan bagian utamanya, itu disebut capping. Kalau dia laminasi, berarti pemisahan tabletnya menjadi 2 bagian atau lebih. Jadi dia tabletnya kalau laminasi itu terbagi menjadi kayak gini, lapisan 1, 2, sama 3, ataukah bisa saja lebih. Solusinya adalah bisa ditambahkan pengikat, ataukah diturunkan jumlah lubrikannya, atau bisa disemprotkan granul dengan air atau campuran air gliserin. Nah, tapi biasanya kalau terjadi capping sama laminasi itu yang ditambahkan solusinya adalah penambahan pengikat atau binder. Kemudian ada binding atau pelekatan. Jadi kalau binding atau pelekatan adalah melekatnya si tablet pada dinding dai atau tablet sulit dikeluarkan. Jadi dia biasanya ditambahkan lubrikan sebagai pelincir, kemudian bisa juga dikurangi ukuran granul, kemudian mengubah penguapan dari granulasi mengempa dengan cara kelembapan rendah. Kemudian ada lengket pada punch atau biasa disebut sticking, picking atau filming. Nah, jadi lihat gambarnya ini sticking, picking atau filming. Jadi kalau sticking dia terjadi karena pengeringan atau lubrikan tidak sesuai sehingga menyebabkan permukaan tablet melekat pada permukaan punch yang menyebabkan permukaan tablet itu menjadi tumpul, tergores atau berbintik. Kemudian ada picking. Kalau picking itu adalah sebenarnya bentuk dari
sticking ketika bagian kecil granul melekat pada permukaan punch mengakibatkan terjadinya lubang pada permukaan tablet. Filming itu dia adalah pembentukan lambat dari picking, dan pada sebagian besar dikarenakan kandungan lembab granulnya berlebihan, kemudian kelembapan dan suhu ruang yang tinggi atau muka punch-nya aus atau hilang pelumasan. Caranya gimana? Caranya untuk menghindari untuk mengatasi sticking, picking sama filming itu adalah tentunya menurunkan ukuran granul ataukah mengganti atau mengurangi si lubrikannya, ataukah boleh ditambahkan absorben karena dia tadi adanya lembab, jadi ditambahkan absorben untuk menarik udara yang terdapat di dalam proses pembuatan tablet tadi. Kemudian salut permukaan punch dengan minyak mineral. Ini ada jadi kita sudah pertama ada shaping, laminasi, kemudian binding, kemudian sticking. Sekarang ada chipping atau cracking. Jadi kalau chipping atau cracking ini perhatikan teman-teman, dia rusak di bagian tepi dari si tabletnya. Nah, contohnya adalah bisa dilakukan pemolesan permukaan punch dan die, ataukah memperkecil ukuran granul atau menambah pengikat kering atau kurangi jumlah fines-nya. Nah, ini juga paling sering, saya rasa kemarin pada saat TONAS ya, kalau tidak salah itu saya keluar, kalau tidak salah ingat ya, keluar mottling atau bercak-bercak. Jadi nanti biasanya itu disajikan gambar, biasanya gambarnya kemudian kita disuruh pilih itu dia termasuk ke dalam kerusakan granul masalah pembuatan tablet apa namanya kayak gitu. Nah, kalau dia ada seperti ini, dia distribusi warnanya tidak merata atau banyak bercak-bercak atau bintik-bintik, itu berarti dia disebut sebagai mottling. Kemudian ada crumbling, di mana tablet retak dan rapuh. Nah, contohnya ini boleh pada saat mencetakan boleh ditambah lagi tekanannya atau boleh menambahkan pengikat. Kemudian ada whiskering, di mana kerusakan tablet yang disebabkan oleh letak dari sesuai dengan ruang cetakan terjadi pelelehan zat aktif saat pencetakan pada tekanan tinggi. Kemudian ada variasi bobot tablet. Kalau variasi bobot tablet tentunya oleh jumlah dalam lubang kempah sebelum sediaan tablet dikempah. Karenanya setiap hal yang dapat mengubah proses pengisian lubang kempah dapat merubah bobot tablet dan menimbulkan variasi dari bobot. Hal yang bisa dilakukan adalah memperbaiki atau mengulangi proses pembuatan granul, yaitu dengan memperbaiki ukuran granul atau pengikat, proses granulasi, dan juga memperbaiki pencampuran massa tablet. Jadi sebenarnya teman-teman kalau dia proses pembuatan tablet itu sebenarnya IPC-nya itu dia ada di setiap proses, ada di semua proses pembuatan atau formulasinya tablet. Karena kenapa? Supaya menghindari terjadinya kerusakan-kerusakan yang tidak diinginkan. IPC atau in-process control. Oke, selanjutnya kita ke perhitungan bahan. Ini contoh soalnya, tenaga vokasi farmasi terlibat dalam pengembangan sediaan tablet allopurinol yang dibuat dengan metode kempah langsung. Jadi kalau metode kempah langsung, tadi persyaratannya adalah satu, kompresibilitas atau kompresibilitasnya baik, kemudian sifat alirnya juga harus baik. Itu untuk metode kempah langsung. Nah, formulanya diperoleh adalah allopurinol zat aktifnya 100 mg, kemudian aluminiumnya 10%, kemudian magnesiumnya 1%, aerosolnya 2%, sama apiselnya secukupnya aja. Yang mau dibuat itu sebanyak 100, jadi bobot satu tablet adalah 350 mg. Pertanyaannya, berapa gram bahan pelicin yang dibutuhkan? Nah, karena di sini bahan pelicin, jadi teman-teman nanti lihat pelicin itu yang termasuk ke dalam pelicin itu apa? Apakah aluminium, atau apakah magnesium stearat, ataukah aerosil, sama apakah apisel. Nah, karena di sini ada aerosil, maka yang untuk pelicinnya adalah yaitu aerosil. Makanya tadi saya bilang di slide sebelumnya terkait di materi eksipien itu teman-teman perlu tahu, selain perlu tahu ada binder, ada disintegran, teman-teman perlu tahu juga terkait dari contoh-contoh dari si eksipiennya tadi.
Cara hitungnya adalah di sini karena aerosolnya 2%, kemudian yang mau dibuat bobot tabletnya adalah 350%, maka cara buatnya adalah 2/100 atau 2% dikali dengan 350 mg. Jadi yang diperoleh adalah 7 mg untuk per tablet. Karena di sini pabriknya mau dibuat sebanyak 1000 tablet, maka kita cari berapa bobot aerosil untuk 1000 tablet. Jadi kita tinggal kali 7 dikali 1000 sama dengan berarti 7000 mg. Jadi 7000 mg kita ubah ke dalam bentuk gram, yaitu sama dengan 7 gram. Jadi untuk membuat tablet sebanyak 1000 tablet allopurinol 100 mg dengan bobot satu tabletnya 350 mg, diperlukan pelicin atau aerosil konsentrasi dengan konsentrasi 2% itu sebanyak 7 gram. Kayak gitu. Oke, itu saja untuk materi pada malam hari ini. Sebelum kita ke contoh soal, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau didiskusikan? Kak, saya. Oke, silahkan Amel. Kak, itu yang lubrikan itu Kak, kalau selama di kampus Kakak, nah bilang lubrikan itu pelicin, sedangkan kalau glidan itu pelincir Kak, tapi pas kita anu materi Kak, tak baliknya. Jadi yang mana benar itu Kak? Iya, sebenarnya ini juga sih itu agak kebalik-balik ya terkaitnya kayak lubrikan sama pelicin sama pelincirnya itu. Tapi di sini saya apa? Mana ya tadi? Tapi sebenarnya sih ininya hampir sama. Tunggu mana ya? Tadi tuh. Dakwaan, tablet, panut, disiplin mana ya? Ih, mana sih? Tablet, granul, salut, tablet salut. Produk kempah. Nah ini. Nah, di sini saya pakainya itu saya pakai dua modul atau saya pakai dua apa? Ini dua literatur ini dari modul yang juara, kemudian ada lagi satu modul yang saya gunakan itu dia kalau lubrikan itu dia pelincir. Mana sih? Nah ini. Lubrikan itu pelincir, kemudian glidan itu dia adalah pelicin. Kayak gitu. Tapi kalau di kampusnya dia lubrikannya ini ya, pelicin ya. Iya Kak, kalau TO dengan Aslep dia bilang lubrikan itu pelicin Kak. Iya, emang biasanya kalau antara pelicin sama pelincir itu dia sering kebalik kayak gitu. Tapi coba deh, misal saya tidak ini ya, menyalahkan mana yang benar mana yang salah. Tapi di sini saya menggunakan dua literatur, modul dari juara sama ada literatur lain yang saya gunakan. Kalau lubrikan itu dia dikatakan sebagai pelincir, kemudian kalau glidan dia dikatakan sebagai pelicin. Coba deh kita cari sama-sama, coba ya. Saya search dulu kalau lubrikan itu apa. Tapi sebenarnya sih ya, kalau di soal-soal itu biasanya setahu saya ya, tapi biasanya sih di soal dia akan memunculkan ini ya, antara di opsinya itu bisa ada lubrikan sama ada glidan. Tapi intinya di soal itu paling yang dikasih keluar adalah bahasa lubrikan sama glidannya. Nah, jadi teman-teman nanti harus yang dipahami adalah lubrikannya itu dikasih lubrikan itu dalam keadaan apa, kemudian diberikan glidan itu dia dalam keadaan apa. Kayak gitu. Untuk pelincir sama pelicinnya mungkin nanti boleh
apa ya? Nanti saya konfirmasi kembali deh ke bagian tim terkait pelicin sama pelincirnya ini, tapi sih saya sudah gunakan 2 literatur ya, 2 modul, dan kalau untuk lubrikan itu yang dikatakan adalah pelincir, kalau glidan itu adalah pelicin. Nanti coba deh nanti ditanyakan ya ke ini, ke aslabnya boleh. Iya, Kak. Oke. Ada lagi? Coba deh saya search dulu. Ada lagi sambil saya search terkait lubrikan pelicin atau pelincir atau pelicin. Boleh silakan bertanya supaya kita ini ya lubrikan. Lubrikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pelincir. Nah, di sini saya search di Google ya, di Google. Selain dari modul yang saya gunakan sama beberapa literatur yang saya gunakan, kalau dia lubrikan itu dia dikatakan sebagai pelincir. Kemudian kalau anti lekat itu dikatakan sebagai anti adheran, sama kalau pelicin itu dia dikatakan sebagai glidan. Kayak gitu. Jadi lubrikan itu pelincir, kemudian glidan itu adalah pelicin. Anti adheran adalah anti lekat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke contoh soal. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita langsung saja ke contoh soalnya. Saya set dulu waktunya. Oke. Silahkan nomor pertama, ada yang mau bantu jawab? Halo. Andi Nurul Anugrah? Silahkan, ada yang mau bantu jawab? Saya panggil deh kalau gitu. Hasan? Hasan apa Hussein? Makfira ada Makfira? Ya, Kak. Ya, silahkan. Sebuah industri farmasi ingin membuat prednison dengan metode Kempa. Pada saat proses Kempa, massa tablet bagian permukaan atas menempel pada alat punch. Apakah bahan tambahan yang kurang pada massa tablet? Jawabannya anti-adheren. Oke, thank you Makfira. Jadi, betul sekali jawabannya Makfira, yaitu adalah anti adheran, di mana yang tadi kita sudah pelajari dibahas di yang tadi ya, yang pertanyaan tadi, kalau dia misalnya tabletnya nih, massa tabletnya itu menempel pada permukaan punch, maka eksipien yang diberikan adalah anti lekat, atau di sini adalah anti adheran. Sorry, anti. Jadi jawaban yang betul untuk nomor 1 adalah anti lekat. Kalau disintegran dia kan penghancur, kemudian nggak mungkin dikasihkan pengikat, kemudian yang bagian D nggak mungkin dikasihkan pengisi, sama surfaktan nggak mungkin dikasihkan surfaktan. Jadi jawaban yang paling betul adalah yang A, yaitu anti lekat. Nah, ini untuk pembahasannya. Lubrikan berperan dalam mengurangi gesekan antara sisi tablet dengan dinding die dan antara dinding die dengan punch.
Kalau glidan, dia berperan dalam mengurangi gesekan antara partikel yang mengalir dari hopper ke die, sehingga memperbaiki sifat aliran serbuk. Nah, kalau anti-adheran sendiri atau anti melekat itu tentunya fungsinya adalah mencegah melekatnya tablet pada die dan pada permukaan punch. Jadi jawaban yang paling betul dari nomor 1 adalah yang A, itu anti-adheran. Nomor 2. Siapa yang mau baca silahkan. Saya, Kak. Oke, Wahyuliani silahkan. Industri farmasi membuat sediaan tablet dengan menggunakan granulasi kering. Saat produksi berlangsung, tablet tersebut mengalami terbelah dua di bagian atas tablet. Permasalahan apa yang terjadi pada tablet tersebut? Jawabannya itu capping. Oke, thank you Wahyuliani. Jadi kita lihat jawaban yang paling betul adalah yaitu capping. Jadi kita lihat tadi di sini yang tadi saya bilang, kalau dia soal-soal yang terkait permasalahan tablet, yaitu kalau bukan disajikan gambarnya, ya pasti disajikan adalah ininya, dia penjabaran dari si permasalahan tabletnya tadi. Nah, yang di soal tadi yang dijabarkan adalah bagian atasnya itu terbelah menjadi beberapa bagian. Nah, di sini tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau dia capping adalah bagian atasnya itu terpisah dari bagian utamanya. Kemudian yang kalau laminasi adalah pemisahan tablet menjadi dua bagian atau lebih. Nah, tapi karena di sini seharusnya jawabannya laminasi ya, tapi boleh juga capping sih. Nah, tapi di sini di soalnya adalah saat produksi tablet tersebut mengalami terbelah dua di bagian atas tablet. Jadi ini terbelah dua di bagian atas tablet sepertinya antara bagian inti yang jadi dia antara di atas sama ini terbelah menjadi dua. Jadi permasalahan yang betul di sini yang paling betul adalah yaitu capping. Nah, kalau dia sticking terjadi karena pengeringan atau lubrikan yang tidak sesuai akibat permukaan tablet melekat pada bagian muka punch sehingga permukaan tablet tumpul, tergores, atau berbintik. Oke, itu untuk soal nomor 2. Soal nomor 3 ada yang mau bantu jawab lagi? Dibaca deh, nanti kita jawab sama-sama. Sekalian saya mau lihat untuk pretestnya. Wow, Masya Allah ada yang dapat 100. Oke, silahkan siapa ya? Saya panggil deh. Sera ada, Sera? Iya, Kak, ada. Oke, silahkan Sera. Seorang TTK di industri farmasi mengalami masalah pada proses pencetakan tablet metronidazole. Tablet yang dihasilkan cracking sehingga dilakukan reformulasi. Bahan apa yang perlu ditambahkan untuk mengatasi masalah tersebut? Jawabannya itu Avisel, Kak. Oke, thank you Sera. Jadi jawaban yang betul adalah yaitu terus sekali yang yaitu Avisel. Nah, jadi di sini kita lihat di soal nomor 3 ternyata pada saat proses pencetakan tablet metronidazole itu si tabletnya adalah terjadi cracking sehingga dilakukan reformulasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk mengatasi cracking tadi. Nah, caranya yaitu untuk cracking adalah tentunya dengan cara memoles punch dan die ataukah memperkecil ukuran granul ataukah menambah pengikat kering atau mengurangi jumlah fines. Nah, di sini yang dipilih adalah menambah pengikat. Jadi menambah pengikat supaya tidak terjadinya cracking. Nah, dari pilihan opsinya ini yaitu yang termasuk ke dalam pengikat adalah yang yaitu Avisel. Nah, ini untuk contoh pengikat lainnya ada Avisel, kemudian polimer selulosa, kemudian ada NaCNC, ada HPC, kemudian HPMC, ada gelatin, kemudian ada gom alam,
sama ada teragakan, amilum, natrium alginat, sama ada folivinil virilidon, kayak gitu. Ini di contoh soal ini yang masuk ranking. Bisa saja nanti di soal-soal TO lainnya yang masuk adalah misalnya modeling, misalnya permasalahan lainnya lah kayak gitu. Jadi teman-teman harus perlu memahami terkait masalah-masalah dalam proses pencetakan tablet, kemudian bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Oke, nomor 4. Saya, Kak. Oke, Rifka ya? Iya. Oke, silahkan. Bagian R&D sedang mengembangkan obat dengan zat aktif natrium diklofenak yang diketahui memiliki efek mengiritasi lambung. Jenis sediaan yang tepat untuk zat aktif ini adalah yang D, Kak, tablet salut enterik. Oke, thank you Rifka. Jadi jawabannya betul ya. Jawabannya yaitu D, tablet salut enterik. Nah, di sini kita lihat di soalnya, ternyata bagian R&D sedang mengembangkan obat zat aktif natrium diklofenak. Nah, si natrium diklofenak ini ternyata mengiritasi lambung. Jadi jenis sediaan apa yang tepat untuk zat aktifnya adalah yaitu diformulasikan ke dalam bentuk tablet salut enterik. Yang tadi saya katakan kalau tablet salut enterik selain untuk meminimalisir terjadinya efek iritasi lambung, yaitu kalau misalnya diharapkan zat aktifnya itu dia harus larut di usus atau zat aktifnya ini tidak tahan terhadap pH lambung, maka dia dibuat atau diformulasikan ke dalam tablet salut enterik. Nah, bisa saja nih nanti di soalnya ini dia kan efek mengiritasi lambung. Bisa saja nanti di soal-soal lainnya atau di soal TO yang keluar itu soalnya seperti ini, kayak si tabletnya misal natrium diklofenak itu dia tidak tahan terhadap pH lambung, maka supaya dia tahan terhadap pH lambung kemudian dia bisa melarut atau larut di usus, maka dia diformulasikan dalam bentuk sediaan apa. Ya, kalau soalnya seperti itu tadi, maka jawaban yang betul adalah sama, yaitu yang D, tablet salut enterik. Nah, ini untuk penjelasannya. Untuk tablet salut enterik itu ditujukan untuk menunda pelepasan obat sebelum mencapai usus. Tujuannya untuk melindungi lambung dari iritasi yang disebabkan oleh obat. Oke, nomor 5, ada yang mau bantu jawab? Vivin. Halo Vivin. Vivin Lensi ada? Halo Vivin. Kalau gitu siapa ya lagi? Veronica? Veronica ada? Siapa ya? Kalau gitu Amel deh. Amel ada? Mana ya semuanya? Kalau gitu Lia deh, Lia. Halo Lia. Iya, Kak. Oke, silahkan. Ya, dibuat tablet ibuprofen agar tablet yang dihasilkan memiliki permukaan yang licin. Sediaan apa yang tepat untuk ditambahkan dalam formula tersebut? Sepertinya tidak. Ya, oke. Jadi betul tadi jawabannya Lia adalah yaitu yang supaya dia tabletnya permukaannya licin dan mengkilap, maka perlu ditambahkan excipientnya yaitu yang glidanan. Nah, di sini kita lihat untuk penjelasannya ya. Nah, di sini kalau dia pelincir atau lubrikan, dia itu diharapkan dapat mengurangi gesekan antara dinding tablet dengan dinding die. Kemudian kalau anti lekat atau anti adheran itu dia berfungsi untuk mengurangi perlekatan atau adesi
pada permukaan punch atau dinding die. Nah, kalau dia pelicin, ini pelicin atau glidan, dia bertujuan untuk memacu aliran serbuk atau granul dengan jalan mengurangi gesekan di antara partikel-partikel. Kemudian ada filler atau pengisi, dia untuk untuk menambah bobot tablet atau massa tablet. Kemudian ada pengikat atau binder, tentunya itu untuk mengikat semua bahan atau memberikan gaya kohesif yang cukup pada serbuk antara partikel eksipien sehingga membentuk struktur tablet yang kompak dan kuat setelah pencetakan. Kemudian ada disintegran, sudah jelas, yaitu bahan penghancur untuk memfasilitasi hancurnya tablet ketika terjadi kontak dengan saluran cerna. Jadi ya jawaban yang betul di sini adalah yaitu adalah glidan. Oke, nomor selanjutnya. Silahkan dibaca, nanti kita jawab sama-sama deh. Ayo dong, guys. Apalagi ya? Siska Ayuni? Siska Ayuni boleh bantu baca? Saya absen dari bawah deh. Oh gitu. Naubila? Halo, Naubila? Nurul Awaina? Ya, Saya Kak. bantu baca. Siapa ya? Siapa sih Husen tadi ya? Ya Kak, saya bantu baca, nanti dibantu jawab. Oke, boleh-boleh. Sebuah industri farmasi membuat tablet teofilin dengan metode Kempa langsung. Bahan tambahan yang digunakan adalah apisel 102, amilomidis, magnesium stearat, dan tal. Bahan manakah yang berfungsi sebagai filter binder? Oke. Jadi kita jawab sama-sama ya. Jadi di sini di soalnya adalah, nah ini tadi yang saya bilang contoh soalnya, nanti disajikan beberapa macam eksipien. Nanti yang ditanyakan entah itu disintegrannya kah, atau bindernya kah, atau fillernya kah, atau lubrikannya kah, atau glidannya kayak gitu. Nah di sini soal yang ini yang ditanyakan adalah dia dua berfungsi ganda, bisa sebagai pengisi, bisa sebagai pengikat. Nah di sini ada apisel, kemudian ada amilomidis, kemudian ada Mg stearat, sama ada tau. Nah, jadi yang ditanyakan adalah yang mana yang berfungsi sebagai filler binder. Jadi, kalau yang berfungsi sebagai filler binder yaitu yang yaitu amilomidis. Nah, jadi kalau dia di sini jawabannya A, di sini. Sorry, jadi ini jawabannya adalah yang E ya, amilomidis. Nah, di sini kalau amilomidis itu boleh digunakan sebagai pengisi, bisa juga sebagai pengikat, atau bahkan dia sebagai penghancur. Nah, kalau dia Mg stearat itu dia adalah frictional agent. Jadi Mg stearat ini dia bisa sebagai anti-adherent, bisa sebagai lubrikan. Biasanya paling sering nih kalau di permasalahan pencetakan tablet misalnya terjadi capping kah atau cracking dan lain sebagainya, itu kan ditambahkan dia pelicin atau pelincir. Nah, paling sering kalau muncul nih saya kasih satu tips ya, karena saya juga kalau hafalan yang kayak gini tuh agak sedikit rumit. Pokoknya kalau yang ditanyakan itu permasalahan tablet, entah itu terjadi capping kah, pokoknya yang membutuhkan penambahan anti-adherent itu pasti saya akan pilih yang Mg stearat. Karena Mg stearat itu dia bisa dia sebagai anti-adherent, kemudian dia sebagai lubrikan, kemudian dia berfungsi juga sebagai glidan. Itu salah satu kemarin tips saya kalau terkait soal-soal yang seperti ini. Kemudian teofilin sudah jelas, ini zat aktifnya. Kemudian diluennya turunan selulosa, bisa apisel. Kemudian bindernya adalah apisel juga. Kemudian ada
Kalau untuk talak dia sebagai frictionation agent atau bisa anti-adherent, lubrikan sama glidan. Oke, thank you Husen. Nomor selanjutnya, silahkan. Siska Yun, oke. Naubila deh, oke, silahkan. Ini dong. Pembuatan tablet paracetamol dimulai dengan membuat granul terlebih dahulu. Granul yang baik akan menghasilkan tablet yang baik pula. Salah satu pengujian granul adalah uji kompresibilitas. Berapa nilai uji tersebut agar granul dinyatakan baik? C, Kak. Jawabannya adalah? C, 12 sampai 16. Oke, 12 sampai 16. Oke, tadi saya bilang ya di awal materi yang terkait kompresibilitas itu saya katakan kalau misalnya nih kalau dia memasukkan perhitungan itu pasti dia akan memasukkan tabelnya sehingga teman-teman tidak perlu menghafal. Tapi ternyata di sini keluar soalnya adalah berapakah nilai uji tersebut agar granulnya dikatakan baik. Nah, jadi ini teman-teman boleh perhatikan kalau si granulnya dikategorikan baik itu adalah kalau ini pertama dari awal kalau dia nilainya 5 sampai 12 berarti dia istimewa. Kemudian kalau dia 8 sampai 21 berarti kompresibilitasnya itu adalah sedang. Kalau dia 25 sampai 35 berarti dia kurang baik. Kemudian kalau 33 sampai 38 berarti sangat buruk. Kemudian kalau dia lebih dari 40 berarti dia sangat-sangat buruk. Jadi ingat saja kalau dia paling rendah berarti dia istimewa. Kemudian sedikit di atasnya nilai paling rendah berarti dia baik. Intinya teman-teman ingat saja kalau dia 12 sampai 16 berarti dia dikatakan sebagai baik. Pokoknya di atas dari itu pasti sudah sedang, kurang baik, sangat buruk, dan sangat-sangat buruk. Oke, thank you Naubila. Nomor selanjutnya silahkan tanpa saya panggil deh. Dibaca saja nanti kita jawab bareng. Ani deh, Ani. Halo Ani. Kak. Oke, boleh silakan tolong dibaca. Proses kontrol mutu tablet antalgin dilakukan melalui beberapa tahap. Pemeriksaan pada proses pembuatannya. Salah satu pemeriksaan dilakukan pada saat proses pencetakan tablet sedang berjalan. Tujuan pemeriksaan ini adalah menghindari terjadinya kesalahan proses pencetakan tablet yang tidak dapat dikoreksi saat granul selesai dicetak. Apa jenis pemeriksaan yang harus dilakukan pada saat itu? Oke, jawaban saya Kak, kekerasan tablet. Kekerasan jawaban Ani adalah yang B. Oke. Jadi kita lihat, jadi jawaban yang betul jadi adalah yaitu yang B. Nah, di sini kita lihat di soalnya ternyata pada saat proses IPC atau proses kontrol mutu itu ada beberapa tahapan. Nah, pada prosesnya adalah salah satu pemeriksaannya yaitu proses pencetakan tablet sedang berjalan. Tujuan pemeriksaannya untuk menghindari kesalahan proses pencetakan tablet yang tidak dapat dikoreksi saat granul selesai dicetak. Nah, jenis pemeriksaan apakah yang harus dilakukan? Jadi di sini kita lihat lah ini bisa kita melakukan salah satu tips untuk teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bingung dalam proses jawab soal itu ada yang dibilang, kalau saya sih bilangnya proses eliminasi opsi ya. Nah, yang pertama nih kita ke opsi yang A. Nah, opsi A itu adalah disolusi tablet. Kalau disolusi tablet, otomatis ini sudah menjadi tablet. Nah, sedangkan di soalnya adalah dia masih dalam bentuk granul. Di sini kayak granul selesai dicetak. Berarti kalau yang ini berarti kita eliminasi.
Kemudian kalau uji stabilitas ya berarti ujinya itu sudah agak lebih tinggi ya. Kayak stabilitas obatnya berarti ini kita eliminasi. Kemudian kadar zat aktif tablet, otomatis ini sudah jadi tablet, sudah jadi produk jadi. Kemudian di uji kadarnya. Kemudian identifikasi zat aktif tablet juga enggak ya, karena pasti sudah jelas itu zat aktifnya apa. Jadi jawaban yang paling mungkin dan yang paling memang betul adalah yaitu uji kekerasan tablet. Di sini untuk penjelasannya, pemeriksaan tablet pada saat proses pencetakan berjalan dilakukan pemeriksaan seperti kekerasan tablet, kemudian keseragaman bobot, waktu hancur, dan lain sebagainya. Nah, ini itu sebenarnya ada bagannya untuk bagan IPC. Jadi misalnya kalau dia proses pencetakan tablet di bagian IPC-nya atau in process control-nya apa-apa aja yang dicetak, apa-apa aja yang diujikan, kemudian kalau nanti dia sudah jadi tablet, apa-apa saja yang diujikan. Tunggu saya cek, saya lihatkan dulu ya, kayaknya ada deh. Wait. Oh, IPC tablet. IPC pembuatan tablet. Nah, ini. Kalau dia diproses teman-teman, saya mau perlihatkan dulu ya. Saya wait terkait IPC pembentukan tablet. IPC pembuatan Oke, ini teman-teman bisa lihat yang tadi yang saya bilang terkait IPC dari proses pembuatan tablet. Jadi kalau metode ini ada proses pembuatan tablet, ada metode cetak langsung, kemudian ada metode granulasi kering, kemudian ada metode granulasi basah. Nah, di setiap prosesnya itu sebenarnya ada IPC-nya. Di sini kita lihat kalau dia di proses granulasi basah, kalau dia sudah proses pengeringan granul kemudian akan ke proses pengayakan, maka ada IPC di situ, yaitu yang ini LOD-nya. Kemudian kalau untuk ketiga metode di pencampuran akhir sebelum ke pencetakan tablet, sebelum masuk ke pencetakan tablet, di situ ada IPC-nya atau untuk kontrol mutunya atau evaluasi mutunya sebelum ke pencetakan tablet, yaitu dilihat dulu homogenitas dari si granul-granulnya, baik itu dari metode kempa langsung, metode granulasi kering atau granulasi basah. Nah, kemudian kalau dia sudah di pencetakan tablet, di situ juga ada pengujian mutu yang dilakukan atau IPC-nya. Yang pertama yaitu pemerian, kemudian diameternya, kemudian friabilitasnya, kemudian keseragaman bobotnya, kemudian waktu hancurnya, kemudian ketebalan, kekerasan tablet, disolusi, sama kadar zat yang berhasil. Jadi sebelum dilakukan pencetakan ini kita lakukan proses pencetakan itu ini IPC yang dilakukan. Nah, setelah dilakukan pencetakan, kemudian dilakukan karantina. Setelah pencetakan, kemudian tabletnya setelah jadi dilakukan pengemasan dan seterusnya jadi obat disimpan ke setelah jadi produk jadi, selanjutnya si produk jadinya kemudian disimpan ke gudang obat jadi kayak gitu. Jadi ini teman-teman perlu perhatikan terkait IPC-nya. Oke, itu aja saya mau perlihatkan terkait IPC-nya. Lanjut ke nomor selanjutnya. Oke. Nomor selanjutnya, silahkan. Kita ke permasalahan tablet lagi. Saya yang mau bantu baca.
Silahkan yang mau bantu baca. Andini deh. Ya, Kak. Oke, silahkan. Di industri farmasi dilakukan pembuatan baru obat tablet. Selesai pencetakan ditemukan bagian kecil tablet retak dan lepas. Permasalahan apa yang terjadi? Kalau saya Kak B. Oke, Andini jawabnya yang B, caping. Jadi jawaban yang betul adalah yang caping, yaitu dimana di sini di soalnya betul tadi jawabannya Andini. Di soalnya adalah ternyata permasalahan tabletnya adalah terdapat bagian kecil pada tablet yang retak dan lepas. Nah, jadi permasalahan apakah yang dialami tablet tersebut? Jadi yang betul adalah yaitu B, caping. Tadi kalau laminating dia kan tabletnya itu terpisah menjadi 2 sampai beberapa bagian. Kemudian kalau mottling dia tadi warnanya yang tidak merata. Kemudian kalau filming sama breaking ini sih dia di permasalahan di bagian sediaan ini ya, sediaan cair kayak emulsi sama suspensi kayak gitu. Jadi jawaban yang betul adalah caping. Jadi caping penjelasannya istilah yang digunakan untuk menguraikan sebagai atau secara lengkap pemisahan bagian atau bawah dari mahkota tablet atau crown dari lapisan utamanya. Nah, ini tadi kalau laminasi atau laminating dia pemisahan tablet menjadi 2 atau lebih lapisan yang berbeda. Jadi jawaban yang paling betul adalah yang B, yaitu caping. Oke, nomor selanjutnya. Silahkan. Ada yang mau bantu baca, nanti kita jawab sama-sama. Silahkan. Amel deh. Ya, Kak. Oke, silahkan Amel. Suatu industri melakukan disolusi terbanding terhadap produk kopi. Dari hasil disolusi didapatkan presentasi sebesar 79, 81, 83, 86, dan 91. Menurut sumber, nilai tidak kurang dari 80%. Alasan obat tersebut ditolak atau tidak memenuhi persyaratan. Oke, sini ya, kita jawab sama-sama ya. Nah, kalau untuk soal yang terkait pengujian disolusi, yang teman-teman perlu perhatikan adalah dia itu termasuk ke dalam pengujian disolusi yang keberapa? Apakah dia uji disolusi pertama, uji disolusi kedua, atau uji disolusi ketiga? Nah, caranya teman-teman bisa lihat kalau uji disolusi pertama S1 itu kan dia jumlah pengujiannya adalah 6 tablet. Nah, di sini meskipun dia tidak menyebutkan dia itu uji disolusi yang keberapa, tapi bisa kita lihat dari hasil disolusi atau presentasinya. Nah, di sini yang disajikan hanya ada 1, 2, 3, 4, hanya dari harusnya di sini ada 6 ya. Ini presentasinya. Nah, harusnya ada 6 presentasi. Nah, di sini kemudian nanti kalau dia soal disolusi selain ininya uji disolusi yang keberapa yang disajikan, teman-teman juga harus perhatikan nilai Q-nya. Nah, di sini nilai Q-nya adalah 80%. Nah, karena di sini untuk uji disolusinya adalah yang S1 atau uji disolusi pertama, ada tadi yang ada yang ingat untuk persyaratan Q dari uji disolusi yang pertama harusnya dia tidak boleh lebih dari berapa atau tambah berapa dari Q-nya? 5. Oke, berarti dia Q-nya harus Q tambah 5% berarti. ya, jadi dia Q tambah 5%. Nah, di sini teman-teman lihat dia kalau misalnya dia sebutkan kalau Q-nya itu sudah 80%, berarti nilai Q-nya itu 80%. Kalau misalnya berarti di sini karena Q-nya baru dia hanya 80%, berarti kita sorry. Kalau misalnya nih teman-teman, karena saya juga kadang masih ini terkecoh, jadi teman-teman perlu memperhatikan nilai Q-nya. Kalau dia sebutkan di sini ada nilai Q, berarti teman-teman tidak perlu lagi menambahkan Q-nya tambah 5%.
kalau di sini dia tidak sebutkan nilai Q-nya, dia tidak misalnya hanya nilai tidak kurang dari 80%, tapi tidak ada dalam kurung Q, berarti si 80% ini teman-teman harus ditambahkan dengan 5 supaya untuk mencari nilai Q-nya berapa. Berarti kalau dia tidak menyebutkan ya di sini nilai Q-nya misalnya nih, berarti 80 ditambah 5%. Jadi hasilnya adalah 85% untuk nilai Q-nya untuk soal lain. Tapi kalau soal yang ini nilai Q-nya adalah 80% karena dia sudah menyebutkan. Nah, makanya kenapa saya bilang kalau soal-soal yang uji di solusi itu betul-betul harus teman-teman perhatikan dan pahami terkait yang pertama dia uji di solusi keberapa, kemudian nilai Q-nya perlu teman-teman perhatikan. Karena kenapa? Jangan sampai teman-teman terkecoh. Misalnya, oh teman-teman ingat kalau S1 dia itu atau uji di solusi pertama dia Q tambah 5%. Berarti misalnya 80 tambah 5%. Nah, berarti itu adalah 85%. Teman-teman bisa saja nanti jawabnya yaitu yang B. Padahal ternyata di sini di soalnya adalah dia sudah menyebutkan kalau nilai Q-nya itu dia tidak kurang dari 80%. Kecuali misalnya dia hanya bilang nilainya tidak kurang dari 80%. Nah, otomatis di sini kita harus tambah tadi yang saya bilang Q-nya itu harus ditambah dengan 5%. Jadi dapat nilai Q-nya itu adalah 85%. Jadi kalau untuk soal yang ini jawabannya adalah yang karena Q-nya adalah 80%, kemudian kita lihat lagi nih 80% kan syaratnya kalau uji di solusi adalah dia tidak boleh ada satu tablet pun yang kurang dari nilai Q-nya. Nah, Q-nya kan ada di sini 80%. Berarti kita lihat kembali nilai presentasi dari hasil dari uji di solusi. Ternyata ada 79, ada 81, ada 83, ada 86, sama 91. Nah, makanya dari hasil presentasi hasilnya ini itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk uji di solusinya ini adalah ditolak. Kenapa ditolak? Karena terdapat satu nilai kurang dari 80%. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Kalau misalnya nih, saya ganti pertanyaannya. Di sini kan sudah jelas nih, uji di solusi S1-nya atau di solusi pertamanya ini ditolak karena terdapat satu yang di bawah 80%. Kalau gitu saya mau ganti pertanyaannya, maka berapa tablet yang perlu ditambahkan untuk melakukan, kan otomatis ini dilakukan uji di solusi yang kedua. Pertanyaan saya adalah, saya ganti soalnya menjadi berapa tablet yang harus ditambahkan untuk melakukan uji di solusi yang kedua. 6. Iya, betul sekali. Tadi yang jawab siapa? Amel. Ya, betul sekali. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, nanti yang ditanyakan berapa jumlah tablet yang ditambahkan untuk melakukan pengujian di solusi yang kedua, jawabannya adalah 6. Tadi kan uji untuk di solusi yang kedua adalah 6. Nah, kalau pertanyaannya saya ganti lagi nih misalnya. Karena jangan sampai teman-teman terkecoh, saya ganti misalnya kalau kalau uji di solusi keduanya itu dia tidak memenuhi syarat atau ditolak lagi. Pertanyaan saya berarti otomatis akan dilakukan uji di solusi yang ketiga. Pertanyaan saya adalah berapakah total jumlah tablet yang digunakan untuk pengujian uji di solusi ketiga? 12. Berapa? Berapa? 24. Iya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah 24. Kenapa 24? Karena S3 kan dia uji di solusi ketiga itu dia ditambahkan 24 tablet lagi. Nah, kenapa 24? Konteks pertanyaan saya adalah, bukan 24. Di sini adalah untuk S3 itu adalah 12. Nah, jadi konteks pertanyaan saya adalah tadi saya ganti berapa total jumlah keseluruhan tablet yang akan digunakan dalam proses uji di solusi ketiga. Jadi totalnya adalah ditambahkan 6 tambah 6 kemudian tambah 12. Beda konteks kalau misal saya tanyakan adalah berapa tablet yang ditambahkan untuk uji di solusi ketiga. Kalau pertanyaan seperti itu jawabannya adalah
12. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah 12 kayak gitu. Begitu pula nanti kalau misalnya pertanyaannya muncul berapa total tablet keseluruhan yang digunakan untuk pengujian di solusi 1 dan di solusi 2. Jawabannya adalah 12. iya, betul sekali 12. Jadi nanti teman-teman karena saya kemarin soal TO itu saya dapat soal yang seperti itu. Jadi teman-teman kalau untuk uji di solusi selain yang teman-teman perlu perhatikan adalah nilai Q-nya, teman-teman juga perlu tahu berapa tablet yang dijumlahkan untuk uji di solusi pertama, berapa tablet yang ditambahkan untuk uji di solusi kedua, berapa tablet yang ditambahkan untuk uji di solusi ketiga. Dan teman-teman perhatikan kembali konteks soalnya, apakah yang ditanyakan berapa tablet yang ditambahkan atau berapa total tablet yang digunakan. Nah, itu adalah dua konteks pertanyaan yang berbeda. Kayak gitu. Kak, Iya, boleh. Silakan. Ada yang mau bertanya? Kak, itu tadi yang tambah 5%, kalau tidak ada apanya, Kak? Dia ada konteks soal yang memang apa ya? Dia bilang itu kayak nilainya itu tidak kurang dari 80% ini yang nilai Q-nya. Ini kan dia nilai Q-nya dia sudah menyebutkan kalau 80% itu Q. Nah, berarti kita tidak usah menambah si nilai Q-nya. Kemarin saya juga dapat modelan soal yang apa? Yang kayak gini. Saya kemarin agak terkecoh karena saya selalu tambah Q-nya. Saya selalu tambah Q dengan 5%, tapi ternyata ada beberapa konteks soal yang nilai Q-nya itu tidak perlu lagi ditambahkan dengan 5%. Contohnya kayak soal yang ini, dia sudah menyebutkan kalau nilainya itu tidak kurang dari 80%. Berarti nilai Q tambah 5%-nya itu ya ini, sudah 80%. Kalau misalnya dia hanya bilang, apa ya, Q-nya, dia hanya bilang Q-nya misalnya 80%. Berarti itu kita tambahkan dia dengan 5%, kayak gitu. Intinya kalau, tadi saya ralat kembali, jadi untuk membedakan adalah kita lihat dari sini. Kalau dia sudah bilang di soalnya nilainya tidak kurang dari 80%, berarti itu 80% adalah kita tidak perlu lagi menambahkan dia dengan 5%-nya. Nah, tapi kalau dia bilang di sini Q-nya sama dengan 80%, dan dia tidak bilang tidak kurang dari 80% atau yang sejenisnya, konteks soal yang sejenisnya, berarti kita tetap menambahkan yang Q-nya sama dengan 80% ditambah 5%, kayak gitu. Atau nanti saya ini deh, carikan kembali soal yang untuk uji di solusi, karena kemarin itu memang ada dua konteks soal yang berbeda terkait yang nilai Q-nya, entah itu dia ditambah dengan 5%, ataukah dia nilai Q yang tertera di soal itu sudah persyaratannya, kayak gitu. Agak bingung ya? Sedikit, Kak, tapi kayaknya mengerti deh, Kak. Ya nanti ini deh saya catat dulu deh. Berarti saya punya PR kepada PR saya ke teman-teman, yaitu cari soal terkait uji di solusi. Cari contoh soal uji di solusi. Uji di solusi yang Q-nya ditambah 5%. Oke, saya sudah catat, nanti saya diingatkan ya. Oke, kita ke nomor selanjutnya untuk soal yang ini. Soal selanjutnya ada yang mau bantu jawab? Baca dan jawab? Atau boleh dibaca, nanti kita jawab sama-sama. Siapa yang mau bantu? Ada yang mau bantu jawab? Siapa ya? Saya panggil deh kalau gitu. Siapa ya? Devi Febi. Ya, Kak. Oke, silakan. Industri farmasi ingin membuat tablet dengan zat aktif memiliki aliran yang baik, kohesivitasnya kuat, dan kompresibilitasnya cukup. Maka metode pembuatan apa yang digunakan? Jawabannya adalah
Jadi ayo kita jawab sama-sama ya. Jadi di sini seperti yang tadi saya bilang, kalau untuk metode pembuatan tablet kan ada 3, ada kempal langsung, granulasi basah, sama granulasi kering atau slagi. Kalau dia kempal langsung, syaratnya adalah mempunyai sifat alir yang baik, kemudian kompresibilitas yang baik, itu bisa dilakukan kempal langsung. Kemudian kalau dia granulasi terbagi menjadi 2, ada granulasi basah sama granulasi kering atau slagi. Kalau basah, granulasi basah dia mempunyai sifat alir yang buruk, kemudian kompresibilitasnya buruk, dan dia zat aktifnya tahan terhadap panas. Kalau dia granulasi kering, dia mempunyai kompresibilitas yang buruk, kemudian sifat alirnya yang buruk, dan zat aktifnya tidak tahan terhadap pemanasan. Nah, kenapa tujuan dari granulasi itu sebenarnya adalah untuk memperbaiki sifat alir dari zat aktifnya tadi. Makanya kenapa untuk zat aktif yang mempunyai sifat alir yang buruk itu dilakukan metode granulasi. Nah, kalau untuk soal ini kita lihat dia sifat alirnya baik, kemudian kohesivitasnya kuat sama kompresibilitasnya cukup. Jadi berdasarkan dari data yang kita peroleh di soal, metode pembuatannya adalah yaitu kempal langsung. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Jadi teman-teman nanti lihat intinya 3 tadi sih. Kalau untuk yang metode pembuatan tablet itu teman-teman ingat saja kalau dia kompresibilitasnya baik, kemudian sifat alirnya baik, pasti itu akan dikempal langsung. Kalau dia kompresibilitasnya buruk, sifat alirnya buruk, dan tahan panas, ingat ya tahan panas, berarti itu di granulasi basah. Kalau dia sifat alirnya buruk, kemudian kompresibilitasnya buruk, dan dia tidak tahan terhadap panas zat aktifnya, maka pasti dia akan dilakukan granulasi kering kayak gitu. Itu untuk lebih singkatnya ya. Ini untuk penjelasannya. Oke, nomor selanjutnya silahkan. Siapa ya? Jeng. Aku mau Vivin Lensi, ada? Halo Vivin. Helma, ada Helma? Ada, Kak. Oke, silahkan. Helma baca aja ya, Kak. Ya, boleh. Sebuah industri farmasi akan membuat sediaan bedak tabur yang mengandung mentol. Dalam pembuatannya harus diperhatikan zat lain yang mungkin akan mengalami titik atentik dengan mentol. Dikhawatirkan akan membasahi bedak tabur. Zat apakah yang dibawa ini mengalami atentik dengan mentol? Oke. Di sini kita lihat ya, di sini kita suatu industri farmasi akan membuat sediaan bedak tabur yang mengandung mentol. Dalam pembuatannya ternyata harus diperhatikan dengan pencampuran dengan zat lain karena mungkin akan mengalami titik eutetik dengan mentol. Dikhawatirkan akan membasahi bedak tabur. Nah, zat apakah di bawahnya yang mengalami eutetik dengan mentol? Teman-teman ini masih ingat nggak sih kalau mentol itu dia bukan tidak boleh sih, agak ini kalau dicampurkan dengan bahan apa? Ada yang masih ingat pada saat praktikum? Jadi kalau mentol itu, jadi untuk soal yang ini jawabannya adalah yaitu yang B, yaitu camphor. Nah, di sini untuk pembahasannya, jadi untuk campuran eutetik itu adalah eutetik adalah campuran senyawa yang mana apabila senyawa tersebut dicampurkan maka akan membeku di suhu yang lebih rendah atau titik lelehnya menjadi rendah apabila dicampurkan dengan senyawa lain. Nah, jadi kalau mentol dicampurkan dengan camphor, maka dia nanti akan mengalami pembekuan karena disebabkan oleh titik lelehnya itu menjadi rendah. Diagram fase eutetik menggambarkan dua komponen yang saling larut sempurna dalam keadaan cair dan sedikit larut dalam keadaan padat. Mentol akan membentuk campuran eutetik dengan camphor. Jadi ingat biasanya kalau kita praktikum, saya masih ingat kalau misalnya proses pembuatan pulvis
Kalau kan biasanya di pulpis atau bedak tabur itu kita tidak boleh mencampurkan mentol dengan kamfer. Ya ini karena ya penjelasannya ini tadi karena akan mengalami campuran autetik tadi. Jadi dia akan mengalami pembekuan di suhu yang lebih rendah. Jadi ingat ya kalau mentol itu dia ini kalau bisa jangan jangan dicampurkan tapi ada ininya dengan kamfer karena nanti akan membeku di suhu yang lebih rendah kayak gitu. Apa ini kalau terakhir? Oke, silahkan. Siapa yang mau jawab? Kayaknya ini deh soal terakhir deh. Tadi siapa? Saya, Kak. Silahkan, Vero. Seorang PTK dari bagian QC sedang melakukan pengambilan sampel produk untuk diperiksa di laboratorium sebelum dikemas menggunakan kemasan primer. Apakah nama sampel produk yang diambil oleh apoteker tersebut? Jawabannya A. Oke, Vero tadi jawabnya yaitu yang A, produk jadi. Oke, thank you, Vero. Jadi jawabannya agak sedikit keliru ya. Jadi di sini kita lihat ternyata sampelnya adalah sampel produk yang diperiksa di laboratorium sebelum dikemas menggunakan kemasan primer. Tadi kan ada beberapa jenis produk tuh. Nah, ini jadi jawaban yang betul adalah produk kuah handshake.